Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,19%. Dengan total market cap mencapai di 825 miliar US dollars. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,68%, tetapi sekarang ada di angka 16.273. Artinya daily close kemarin Bitcoin di bawah dari 16.280. Nah, itu sebenarnya satu support yang sudah kita bahas dari kemarin, jebol artinya ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkat lebih besar sebesar 1,25% di angka 1193. Lalu untuk BNB dia meningkat tipis sebesar 0,33%. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 2%-an di angka 38 sen. Dogecoin kembali lagi meningkat sebesar 6,37%. Total 7 hari terakhir sudah plus 34,3%. Kalau ada yang bingung kenapa, ya lagi-lagi karena Elon Musk dengan Twitter ya. Karena banyak desas-desus nanti pembayaran semua di Twitter harus menggunakan Dogecoin ya. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,25% di angka 30 sen. Dan Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,6% di angka 83 sen. Jadi overall sedikit ada rally setelah koreksi kemarin ya. Nah, kita selanjutnya akan ke economic calendar. Dan kalau kita di sini sebenarnya di atas ada beberapa juga, tapi arguably yang paling penting itu ada di jam 10 malam. Nanti akan ada keluar consumer confidence bulan November ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini forecast-nya adalah 100 dan harapan kita adalah lebih rendah daripada 100 ya. Karena kalau kita lihat di sini dengan jelas ditulis bahwa a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Jadi bahasa simpelnya apa? Kita harus lebih rendah daripada forecast. Kalau lebih rendah daripada forecast itu akan membuat USD melemah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, quite easy ya. Dan ini tentunya ngomongin soal demand ya. Apakah demand di US masih besar atau tidak? Kalau demandnya masih besar, otomatis the Fed kemungkinan besar akan cenderung masih mencoba untuk meningkatkan interest rate. Itu logikanya kenapa kita pengen lebih rendah daripada forecast ya. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya dan seperti kita bisa lihat sesuai dengan yang tadi gua ngomong ya, ternyata benar tembus. Nah, probability-nya atau bukan probability-nya, tapi yang menjadi problem adalah kalau sampai ini sekarang berubah menjadi resisten. For now, dia udah retest dan mulai menjadi resisten. Ini sedikit bikin deg-degan nih. Semoga saja hari ini bisa diklaim lagi. Kalau hari ini gagal reclaim, artinya ini mulai berubah menjadi resisten. Ya walaupun kalau buat lo futures traders sih senang-senang aja karena akan ada setup baru. Ya tapi untuk pembahasan setupnya kita bahas di belakang aja ya. Ini lebih ke makronya dulu. Jadi PR untuk Bitcoin jelas yaitu adalah reclaim 16.292. Kalau sampai gagal, nah ada probability dia akan kembali mengunjungi 15.874. Dan sebenarnya kalau kita lihat kemarin itu weeknya cukup dalam ya, mencapai di 15.990. Jadi ada sedikit dorongan dari MA20 seperti di sini ya. Oke, dan sekarang kita akan geser ke ini mungkin ya langsung ke indeks dolar dulu karena kalau untuk long term dari Bitcoin ya kita sudah sering bahas ya, masih cukup jauh yaitu di weekly-nya ya. Weekly-nya masih cukup jauh. Jadi kita langsung loncat aja ke DXY ya. Untuk DXY sendiri dia sebentar lagi loading ini ya, sedikit pagi ini kayaknya lagi sedikit lagi ini di gua ya. Kita coba tunggu dulu sebentar. Dan belum juga ya, tunggu sebentar. Kita ini dulu deh. Kita refresh dulu ya, refresh dulu nih. Mungkin kepagian dia jadi ngadat kali ya. Nggak tahu nih kenapa. Oke, kita geser dulu ya. Sorry buat yang nunggu sebentar ya. Ini dia. Kayaknya bukan lagi ya, mungkin trading view-nya lagi malas kayaknya ya. Marketnya lagi ngedrop katanya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ya kemarin sayangnya terjadi pantulan di sini. Ternyata ini dia jawabannya ya, kenapa Bitcoin cenderung drop kemarin ya. Ternyata kita bisa lihat dia retest 105,5 dan MA200 tetapi kepantul. Ya, jadi sayangnya masih belum menyelesaikan PR-nya. Ya, gue udah bahas PR untuk indeks dolar adalah jebol dari 105,5 dan MA200. Ternyata bukannya jebol malah mantul di situ, ya.
Tapi good news-nya apa? Good news-nya walaupun dia mantul di situ, ini masih merupakan suatu lower high, ya. Nah, semoga saja di sini mulai bisa menemukan lagi momentum untuk turun, ya. Dan dalam beberapa hari ke depan bisa di close di bawah dari dua struktur ini, ya. Atau lebih tepatnya satu struktur dan satu moving average, ya. Yang sekarang kurang lebih udah berkonfluence bersama-sama di daerah 105, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar, dan sebenarnya ya kalau kita mau ngomongin soal pertandanya, it's getting good. It's getting good. Kenapa? Karena sekarang the Fed mulai menunjukkan apa ya, pertanda bahwa mereka ada kemungkinan besar bisa pivot. Ya, walaupun pivotnya nggak ekstrim ya, nggak jadi tiba-tiba besok money printing, tetapi mereka mulai mengindikasikan bahwa ini nggak bisa naik, apa sih, interest rate itu nggak bisa naik terus seperti sekarang ya. Karena kalau kita tahu sudah 4 kali peningkatan interest rate itu sebesar 75 bps. Nah, jadi mereka mungkin mulai ngehint untuk peningkatan yang lebih kecil. Nah, pelan-pelan dari peningkatan kecil, udah gitu nanti tidak ada peningkatan, dan lama-lama kalau pengangguran sudah meningkat dan inflasi sudah turun, di situ dia mulai ada money printing, dan itu tentunya akan membuat indeks dolar melemah ya, dan membuat cryptocurrency market bull market lagi ya. Jadi itu yang kita tunggu bersama ya. Dan selanjutnya untuk Nasdaq kita bisa lihat ya, sama-sama terpengaruh dengan di XY yang mantul di EMA 200 dan juga di 105,5. S&P juga sama-sama terkoreksi, dan otomatis Dow Jones juga. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang ya, Bitcoin sampai sekarang masih berkorelasi cukup besar terhadap risk on asset ya. Dan kalau ada yang nanya, "Bang, tapi kemarin kok Bitcoin drop sendiri?" Ya kan gue udah bilang, karena FTX ya. Sama kayak kemarin Nasdaq pun pernah drop lebih signifikan dan sedikit korelasinya berkurang dibandingkan dengan risk on asset lain, karena waktu itu Nasdaq kena Meta ya. Meta itu waktu itu drop parah ya. Dan itu tentunya ya kita tahu Meta salah satu yang besar di Nasdaq ya secara keseluruhannya ya, secara persentasenya. Makanya waktu itu Nasdaq turun sendiri. Nah, samalah kurang lebih seperti itu. Cuman Bitcoin on steroids ya, FTX bukannya bermasalah kayak ya apa penghasilannya buruk atau apa. No ya. Literally went bankrupt. Akhirnya ya jebol ya. Jadi lagi-lagi harapan gue sih satu, nggak ada lagi yang kayak FTX lagi ya. Kalau bisa semua aman-aman aja ya. Dan semoga saja proof of reserve dari Binance yang mulai sekarang trending ya bisa menjadi satu norma yang baru untuk centralized exchange yang baru ya, agar tidak terjadi lagi kasus seperti FTX ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Tetapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke buy limit, gue harus ingatkan sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya lebih ke edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kena tipu ya, grup-grup sinyal yang berbayar, ujung-ujungnya pas udah liquid terus lu di-kick gitu ya. Katanya udah ada beberapa tuh di grup yang komplain kayak gitu. Wah, malas banget katanya di grup sinyal. Ya, mendingan belajar ya, for free juga di sini, gua nggak nge-charge lu ya, dan lu bisa trading sendiri ya. Nah, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share video ini juga ke teman-teman lu yang mungkin boncos mulu ya, dan bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya.
Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini, ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan, ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita lihat dulu Bitcoin, ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa kemarin, ya, dia jebol dari 16.283, ya. Nah, artinya ada probability ini bisa berubah dari support menjadi resisten. Nah, kita lihat nih. Jadi, ini tergantung besok. Kalau besok ternyata Bitcoin di close di atas dari 16.292 ya, artinya kita mungkin bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi nanti retest 1, retest 2 lagi di sini ya. Target TP-nya di mana, Bang? Target TP-nya ada dua ya. Yang pertama adalah di EMA20, ini target TP yang konservatif. Dan target TP yang lebih agresif yaitu di 16.900. Ya, jadi itu untuk ya bisa dibilang skenario bullish kita. Nah, tetapi kalau ternyata Bitcoin besok di close di bawah dari 16.292, nah kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short langsung. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kalau besok daily close di bawah, artinya ini sudah terjadi retest pertama. Nah, otomatis tinggal kita tunggu retest kedua. Kalau terjadi, langsung kita bisa buka posisi short. Dan sekali lagi ya, kita nggak perlu dipantengin terus chartnya gitu. Kita nggak perlu tungguin terus gitu. Wah, per 5 menit buka chart. Nggak perlu ya. Ini dia keuntungannya kalau kita buka di time frame yang lebih besar. Ya, jadi kalau besok jam 7 pagi ternyata, oh dia masih di bawah dari 16.292 gitu ya. Di bawah dari 16.290. Ya sudah, kita tinggal langsung pending order aja posisi short. Kalau kena, ya sudah rezeki kita, tinggal kita tunggu ke target TP-nya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya untuk posisi short-nya adalah di 15.874 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures-nya, dan untuk posisi spot-nya tinggal tersisa satu yaitu di 15.874. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini untuk jangka panjang. Jadi nggak untuk cuma di hold sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Tapi bisa untuk tahunan sampai di siklus selanjutnya di mana kita bisa TP dengan lebih besar secara profitnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB akhirnya ya pembahasan kita dari tanggal berapa nih? Tanggal 23 November akhirnya kejadian juga ya. Jadi gue udah bilang kan dari waktu tanggal di sini ya peningkatan 12%, ada probability BNB akan koreksi sampai ke EMA 50 atau 20, gue bilang di situ ya, karena ya kita lihat sendiri dalam sehari peningkatannya super ekstrim. Jadi ya, kalau biasa ada peningkatan ekstrim, biasanya akan ada koreksi, ya. Kalau nggak ada koreksi-koreksi, seremnya kadang-kadang suka malah boom, dropnya ekstrim juga, gitu. Jadi, ya jujurnya ini udah sering kejadian sih, ya. Nah, buat lu yang kemarin charting BNB, ya, dan pas nih ya, karena kemarin kalau kita lihat, awalnya adem-adem aja nih, ya, tetapi dia jebol ke EMA 50. Nah, buat lu yang ngikutin, ya, nah, lu harusnya ada kemungkinan besar punya posisi long. Nah, untuk posisi long di sini otomatis target TP-nya ada dua lah ya. Yang pertama adalah di 296,8, ini target TP konservatif, dan target TP agresif di 301,7. Jadi buat lo yang konservatif, congratulations, harusnya sudah profit sebesar, kita coba hitungnya, sebesar 2%-an lah ya. Nah, buat kalian yang agresif, boleh ditunggu dulu nggak apa-apa ya. Lu bisa lihat sampai minimal besok lah. Kalau besok masih belum kena, tetapi dia daily close di atas dari 296,8, lo bisa pertimbangkan untuk di hold. Tetapi kalau besok ternyata daily close di bawah dari 296,8, nah mungkin gue bisa kasih saran lah kesannya, lebih baik lo TP begitu, karena lagi-lagi secara sentimen kalau kita ngikutin Bitcoin ada probability dia bisa lanjut lagi ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB ya. Untuk posisi shortnya, lo bisa pertimbangkan apabila kalau terjadi retest 1, retest 2 di 296,8, atau bisa juga kalau terjadi rejection atau bisa bilang konfirmasinya di 301,7. Perbedaannya kalau di 296,8 target TP-nya adalah di EMA 50 saja, dan kalau di 301,7 lo target TP-nya ada dua. Konservatif di 296,8 dan yang agresif di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita ke Polkadot.
untuk Polkadot kita bisa lihat target TP agresifnya masih belum kena ya. Tetapi kalau kita lihat daily close dari candle kemarin itu sudah di bawah dari 5,18. Artinya probability dia untuk lanjut lagi ke bawah itu masih cukup besar ya. Nah, tinggal kita lihat nih apakah besok akan kena ya, atau nggak usah besok lah, hari ini. Kalau hari ini kena TP, jangan lupa untuk dipasang ya di 5 dolar. Mau dinaikin dikit boleh biar lebih konservatif ya. Mau mau lupas di 5 dolar juga silahkan. Tapi kalau gua pribadi sih lebih menyarankan dinaikin sedikit supaya lebih gampang kena ya. Nah, setup selanjutnya apa? Lucunya setup selanjutnya lagi adalah posisi short. Apabila besok daily close-nya itu masih tetap di bawah dari 5 dolar lebih 18 sen ya. Jadi kita lihat besok jam 7 pagi. Kalau ternyata besok jam 7 pagi masih daily closing di bawah, kita bisa pending order posisi short di 5,18. Dengan target TP ya bisa dibilang ya buat lu yang konservatif nih kemarin ya, target TP-nya mungkin bisa pertimbangkan di 5 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan nih. Yang pertama adalah mempertahankan posisi short dari di sini ya, buat yang posisi short yang TP agresif, atau buat kain yang lebih konservatif. Kalau sampai terjadi konfirmasi lagi posisi short di sini, lu bisa ikutan si target TP-nya sama yang agresif yaitu di 5 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Untuk posisi longnya otomatis kalau sampai terjadi gini ya, ternyata daily close di atas di sini close-nya, retest 1, retest 2, monggo buka posisi long. Target TP-nya tentu jelas yaitu di 5 dolar lebih 40 sen. Ya, untuk spot seperti yang gue bilang dari kemarin, skip dulu aja. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat kemarin daily candle-nya itu cukup dramatis ya. Wick-nya sampai dalamnya itu di 9,43 sen ya. Nah, jadi ya tapi uniknya juga daily close-nya tipis dengan 9,88. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau Cosmos lebih enaknya kita lihat besok ya. Kalau besok ternyata Cosmos berhasil reclaim dan daily close di atas dari 9,88, ya sudah, berarti setup kita adalah posisi long. Dimana kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Target TP-nya yaitu di 10 dolar lebih 20 sen atau di EMA20. Ya, beda tipis lah ya di sini. Kurang lebih mereka sudah berkonfluence sekarang. Itu untuk skenario yang lebih bullish ya atau skenario long. Tetapi kalau ternyata ya Cosmos daily close-nya di bawah dari 9,88, ini berarti retest pertama untuk posisi short kita ya. Otomatis kita tinggal pasang pending order besoknya di 9,88. Kalau dapat ya sudah kita bisa dapat posisi short dan ada beberapa target TP. Ya, target TP yang pertama mungkin yang sedikit lebih konservatif di 9,44 di mana kemarin weeknya ini berhenti. Dan untuk target yang lebih agresif tentunya adalah di 8,99 atau kalau mau dibuletin lebih gampang ke 9 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos ya. Untuk posisi spotnya juga sama, bisa lo pertimbangkan di 9 dolar. Oke, dan selanjutnya kita ke Matic. Nah, untuk Matic bisa dibilang kondisinya cukup mirip seperti Polkadot seingat gue ya. Yes, cukup mirip seperti Polkadot, tapi daily close-nya lebih jelas ya. Dia benar-benar jebol kemarin. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada retest juga ke bawah. Jadi ini sedikit unik nih ya. Hari ini terjadi retest di resisten. Kemarin terjadi retest di support. Jadi sebenarnya kalau technically speaking, lu bisa pending order posisi long di sini ya di 80 sen. Kalau kena otomatis ya sudah terjadi konfirmasi. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya di 83 sen. Jadi ini cukup unik sebenarnya ya. Ini lagi-lagi karena price range-nya quite tight ya. Jadi kita lihat nih. Sekali lagi buat lo yang tertarik untuk buka posisi long sudah bisa pasang pending order karena technically speaking sudah ada retest kemarin. Jadi kalau hari ini retest lagi berarti retest kedua. Nah, dan di waktu bersamaan untuk setup posisi short juga bisa terbentuk kalau kita lihat besok ternyata daily close-nya lebih mendekati ke resisten ya. Tapi nggak sampai jebol gitu, dekat seperti ini. Nah, kalau dekat seperti ini, lu bisa pertimbangkan untuk pending posisi short besok ya jam 7 pagi di 83 sen. Ya, kalau kena ya sudah berarti kita bisa dapat posisi short dan target TP-nya di 80 sen ya. Tentunya kalau untuk posisi long-nya ya di 83 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan posisi spotnya sekarang masih ya harus sudah kena sih kemarin ya karena posisi spot dari Matic kita pembahasan kemarin itu di 80 sen.
Jadi overall seperti itu untuk Matic, dan kurang lebih itu ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi ya, untuk hari ini banyaknya lebih cenderung ke setup untuk posisi futures ya. Dan gue ingatkan juga hari ini akan ada data dari US ya, yaitu Consumer Confidence jam 10 malam. Jadi ada kemungkinan itu bisa menggoncang market. Oke, kita akan tutup DCWT, tapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa jangan sampai lupa, jangan pakai uang panas ya. Apapun itu, kalau udah pakai uang panas ya, mau TA-nya benar, fundamentalnya benar, nggak tahu kenapa kayak selalu ada chance untuk lu malah loss lagi dan loss lagi ya. Karena kenapa? Biasanya kita menggunakan perasaan kita dibandingkan pakai otak kalau kita udah pakai uang panas. Dan kalau udah pakai uang dingin pun, gue ingatkan jangan sampai over leverage. Dan jangan sampai porto jangka panjang jadi berantakan karena terlalu nggak bisa menjaga resiko di futures trading. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.